Kepala penjara memang intakan tidak ada yang boleh keluar masuk penjara hitam Zemba Anggan. Mau mati? Raja Tinju? Apa-apaan kepala penjara ini? Aku Tiger, ketua Black Hill Hall, tidak takut padanya. Gerbang penjara hitam hanya hiasan. Perintah kepala penjara itu gerbang penjara yang tak terlihat, siapa yang menyentuhnya pasti mati. Kepala penjara, masalah, anak buah Tiger paksa masuk penjara dewa. Cari mati. Mati. Hari ini aku akan masuk. Pernah lihat tinju sebesar panci? HMPH. Anda hanya perlu mengambil satu langkah. Semua orang di Black Killing Hall Anda. Mereka semua akan terlibat dengan Anda. Hahaha, hancurkan Black Prison. Mulai sekarang, tempat ini adalah wilayahku. Tiger. Berlututlah di hadapanku. Tiger, berlututlah di hadapanku. Kepala penjara. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang melanggar peraturan saya akan mati. Sang juara tinju pantas mati atas pengkhianatannya. Mereka yang tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Kepala penjara. Kamu sebagai ketua geng darah, bahkan tidak bisa mengendalikan raja tinju bawah tanah. Hampir saja dia masuk penjara hitam. Pergi ke gua untuk dihukum 7 hari. Jika terjadi lagi, pasti akan dibunuh tanpa ampun. Gua bawah tanah. Memasuki gua bawah tanah, tidak ada yang Bersedia memberikan triliunan dolar. On punit la CIA, qui pas la penjara. Beranikah kau menawar denganku? Tambahkan 3 hari lagi. Jika 1 hari kurang, aku akan menghancurkan tulangmu. Mangikuti. Perintah kepala penjara. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya. Beritahu Yewu Tian bahwa dia tidak layak untuk Yuling dan berhenti memimpikannya. Mendapatkan surat nikah dari keluarga Yu juga mustahil. Saya Yewu Tian. Kamu adalah Yewu Tian. Itu lebih tidak mungkin. Oh. Percaya diri ya. Aku adalah Jenderal Agung Xia Yuling. Pasukan Yuling didirikan olehku sendiri. Dan kau, hanya kepala penjara kecil, tidak sebanding, kata-kata tidak ada gunanya. Ini surat pertunangan. Ingin menikahiku? Tidak pantas. Datang jauh-jauh untuk membatalkan pertunangan, seolah-olah kamu pasti akan menikahiku. Kamu terlalu sombong, kan? Tidak perlu keras kepala. Ini adalah token dari keluarga Yu, anggap saja sebagai kompensasi. Di masa depan, pakailah untuk mendapatkan manfaat. Itu tidak sia-sia usahamu membangun hubungan dengan keluarga Yu. Ayo pergi. Tak sangka putri sulung keluarga Yu jadi orang seperti ini. Untungnya, aku tidak mendengarkan keluargaku dan menikahi wanita ini. Kepala penjara, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nona Zhang. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar wanita tak tahu malu. Kau beruntung bisa menikah dengan Tuan Muda Liu, kalau tidak, kau akan mati. Beraninya kau menyentuh wanita, Yewu Tian? Putusan tak terduga, bersiaplah menyambut sipir penjara. Besok pagi, sipir penjara ke Zenhai. Ya. Kepala penjara kembali ke tempat kejadian. Langit DIETC Daxia akan berubah. Akan kepukul kau yang tak tahu malu. Aku tidak mau menikah, kenapa memasangku untuk menyenangkan keluarga Liu? Hari ini harus pergi ke keluarga Liu untuk menikah dan melayani Tuan Muda Liu dengan baik, kalau tidak, perempuan itu akan mati. Mama, selamatkan aku, Mama, selamatkan aku. Kamu mau ngapain? Nyonya besar, jangan keyau-yau. Sampai sekarang kamu masih melindungi perempuan itu. Keluarga Liu tidak menghina kamu yang sudah punya anak. Kamu masih tidak puas? Ayo, patahkan tangan dan kaki perempuan itu. Jangan sentuh Yao. Saya pergi ok.
Bukan aku yang hijam, tapi nasib keluarga Jiang ada di tangan keluarga Liu. Kalau kamu tidak pergi ke keluarga Liu, keluarga Jiang kita akan hancur. Hari ini, terima kasih bangsawan Zhenhai menghadiri pernikahan saya, Liu Ming. Sungguh kehormatan. Selamat. Penggantin wanita tiba. Maaf sudah membuat Tuan Liu menunggu lama. Tidak apa-apa. Heyo. Wanita tercantik di kota Zhenhai ini memang sungguh tiada tandingannya. Kamu bisu, cepat beri salam kepada Tuan Liu. Honlu. Kali ini keluarga Jiang cukup patuh, kau orang tua ternyata masih ada gunanya. Terima kasih pujiannya, Tuan Muda Liu. Benar-benar pasangan yang sangat cocok. Betul sekali. Keluarga Liu memang hebat. Bisa menemukan pengantin cantik. Keluarga Jiang Menaiki cabang. Memang betul. Pernikahan ini tidak diizinkan. Dari mana datangnya bocah berani menggoda Tuan Liu? Mau mati? Hari ini adalah hari matinya Tuan Liu. Aku akan mengurus pemakamanmu. Oh. Ternyata kamu bocah ini berani mengacaukan pernikahan Tuan Liu. Cepat keluar. Yuro, jangan takut, Aku pikir siapa? Ternyata bapaknya si wanita hina itu. Berani-beraninya mengutuk Tuan Liu di izini. Ayo, bunuh dia. Mau mati? Jangan bergerak atau aku akan bunuh wanita ini. Butian pergi, jangan peduli. kita pergi bersama-sama. Yao Yao ada di tangan mereka. Akan bunuh Yao Yao. Pergilah, hahaha. Apa? Kalian bajingan berani ancam aku dengan Yao Yao? Hahaha. Aku ancam kamu, lalu bagaimana? Seperti kamu ini, mau apa kamu padaku? Brengsek. Wutian jangan, cepat pergi. Hahaha. Beranikah kau membunuhku? Saya juga mengundang Tuan Yuling dan Tuan Wuchang. Mereka takkan membiarkanmu lolos. Tuan Yuling, Komandan Garnison Kota Zhenhai, Tela Tiba. Komandan Garnison Yu Tela Tiba. Kau sudah tamat. Penjaga bulu. Selamat datang, Guardian Yu. Akhirnya tiba. Apa yang telah terjadi? Yu Wutian Engine mencuri penggantin dan membunuh Tuan Muda Liu. Ye Wutian merebut pengantin wanita. Ini masalah antara aku dan keluarga Liu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Wutian, kau datang untuk menimbulkan masalah setelah gagal memenangkan hatiku. Jangan terlalu percaya diri, aku bilang lagi padamu, perselisihan antara aku dan keluarga Liu. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Aku tidak ikut campur. Aku adalah penjaga kota Zhenhai. Segala sesuatu di kota Zhenhai ini adalah tanggung jawabku. Penjaga kota kecil dengan gaya besar. Tidak tahu diri. Mana mungkin? Yang terhormat penjaga kota, si bocah Ye Wutian ini benar-benar tidak tahu aturan. Dia menyerangku dan tidak menghormatimu. Mohon penjaga kota untuk segera menghukumnya. Tidak perlu diajari menegakkan hukum sebagai penjaga kota. Wah ini. Aku nggak mau melawanmu, tapi kalau kamu nekat lagi. Jangan salahkan aku kalau aku kasar. Karena ini bukan urusanku, nggak akan ikut campur. Kalian selesaikan sendiri. Tuan penjaga, kamu nggak bisa lepas tangan. Kalau aku mati, Tuan tanpa ampun bakal menyalahkan. Tanpa ampun gak akan menyalahkan. Tanpa ampun bekerja untuk penguasa penjara, akulah penguasa penjara. Lu Ming. Segera serahkan putriku, kalau enggak. Aku punya 100 cara untuk membuatmu mati. Jangan sombong. Lihat itu. Ayah, selamatkan aku. Ya. Gila. Tetaplah bersikap sombong. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku mendengar seseorang berkata, dia adalah sipir penjara. Pengadilan kematian. Melumpuhkan tangannya. Oh. Yao Yao, mohon lakukan apapun padaku. Yao Yao masih anak-anak. Ku mohon, lepaskan Yao Yao.
Cobalah biarkan sampah ini menyentuhku lagi. Kau ingin memukulku, kan? Ayolah. Pukul aku. Menggunakan anak-anak sebagai ancaman sungguh tercela. Yaya. Aku akan melakukan apapun yang kau mau, asal jangan sakiti Yao Yao lagi. Lihat, bahkan kamu belum seperti wanita yang tahu situasi. Belututlah kepadaku. Aduh, Kamu masih menatapku begitu ya? Anak perempuanmu tidak ingin menggunakan mata. Ayah, tolong. Tolong. Jangan. Wu Tian, cepat selamatkan Yao Yao. Baik. aku berlutut. Hahaha. Bagus. Barusan kamu pakai tangan mana cekik leherku. Lebih baik bikin tangan itu lumpuh. Hei Liu Xiao, gak pegang pisau gimana lumpuhkan? Nggak ada pisau ya. Berarti kamu harus cari cara sendiri deh. Wu Tian, jangan, aduh. Kenapa? Nggak mungkin kan, hei. Biar aku ajarin kamu ya. Wu Tian. Hahaha. Berani-beraninya dulu, sekarang malah seperti anjing berlutut memohon di depanku. Lepaskan Yao Yao. Mau aku lepaskan dia? Belum cukup. Yo, Gadis manis, sekarang milikku kan, apakah aku lebih perkasa daripada suami bodohmu, ya? Kami sudah melakukannya. Bisa lepaskan anak saya? Lepaskan anakmu? Siapa yang bilang? Aku tidak bilang begitu. Bunuh bocah itu. Papa tolong aku. Yaya. Yao Yao. Lihatlah, sudah mati. Yaya. Liu Ming. Cari mati. Kau bunuh putriku. Aku mau nyawamu. Tuan Wushang, silakan masuk. Haha. Anakku. Yu Zenshu. Yi Wutian depanmu. Membunuh putraku, Tolong bantu aku mendapatkan keadilan. menculik istri dan anak Ye Wutian dulu, Ye Wutian membunuh Liu Ming sebagai balasan. Karma. Meskipun aku adalah aku tidak berdaya. Siapa sebenarnya Ye Wutian ini? Kenapa kekuatannya begitu hebat? Tuan Wu Chang. Penjaga Yu. Penjaga Yu. Tuan Wuchang, kumohon pastikan keadilan untuk anakku. Aku rela menyerahkan seluruh hartaku. Yi Wutian, Tuan Wuchang pasti akan membalasmu. Kamu mati. Maaf, aku terlambat. Mohon maaf, Tuan Penjara. Tuan Wuchang, apa maksudmu? Kami sudah menemukan Yao Yao, dan tabib sudah bersiap menunggu. Hari ini, aku mengampunimu. Membunuh tanpa dosa. Terima perintah. Terima perintah. Ampuni saya, Tuan Wuchang. Ampuni saya, Tuan Wuchang. Tuan Wuchang. Tuan Wuchang, ampuni saya tak berani lagi dengan Ye Wutian. Tuan Kepala Penjara, Anda tak bisa membunuh saya. Yurou adalah putriku. Jika kau membunuhku, Yurou takkan memaafkanmu. Yurou sangat baik hati. Jika saya membunuh orang tua ini, mungkin. Lupakanlah. Mari kita tunggu sampai Yurou bangun sebelum membahas apapun lebih jauh. Ye Wutian, berani kau biarkan Wuchang membunuhku? Aku Ye Yao Yao, pemilik boneka berdarah bersalah. Aku meninggal. Dia juga harus mati.
Apakah semua dikatakannya benar? Ah, ini bukan urusanku. Atiuluzon. Dia merebut Yao Yao. Dia hanya menggunakan Yao Yao untuk memurnikan boneka berdosa darah demi menjilat sekte 6 dewa. Apa yang terjadi dengan gerbang 6 dewa? Ingin tahu? Berlututlah dan mohon padaku. Aku tidak peduli metode apa yang kamu pakai. Buat dia bicara. Ya, Kalau dia tidak mau bilang, kamu yang bilang. Kalau kamu tidak bilang, kamu akan mati. Kalau kamu tidak bilang, dia harus mati. Liu Xiwan bilang garis keturunan Yao Yao istimewa. Bergabung denganku, aku akan membunuhmu dan mengubah Yao Yao jadi boneka darah. Didedikasikan untuk gerbang 6 dewa. Mulai sekarang, akan mendapatkan apa yang diinginkan. Gerbang 6 dewa. Semua ulah Liu Xiwan. Dia berkolusi dengan penjaga segitiga hitam. Kerja sama Yao Chen tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu kentut. Bagaimana itu tidak ada hubungannya denganmu? yang aku bilang itu benar. Sudah mengaku. Pemimpin Liu Shenmen ingin hidup abadi. Lalu dia belajar teknik rahasia Sui Nihua, menyerap energi dan darah. Energi dan darah Ye Yao Yao sangat bermanfaat baginya, jadi dia menanamkan serangga parasit pada kami berdua. Menggunakan aku sebagai inang, menyerap dari jauh setiap hari. Energi dan darah yang dihasilkan Ye Yao Yao. Bunuh kamu. Aku adalah inang Ye Yao Yao, jika kamu bunuh aku, dia juga akan mati. Hari ini dia terluka parah, jika kamu tidak mengobatinya, dia tidak bertahan hingga malam ini. Panggil tabib dewa, selamatkan putriku. Ya. Demi putriku. Aku biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Yu Tian. Kalau tidak balas dendam ini. Bukan manusia namanya. Allo Tuan. Ada satu orang. Darah dan energinya. Le bicocoque d'Aripada un tuc memurniquant boneka Bersaladara. Bagaimana kabar Yuro? Kepala penjara, mohon tenang saja. Wanita itu hanya diliputi kemarahan sesaat. Saya sudah melakukan akupuntur pada wanita itu. Dia akan segera sadar. Nah Yao Yao, dia. Tuan Mudat et la Diracuni Olekutukan. Cacing gu ini sangat langka. Saya tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya dari tubuh saya untuk saat ini. Hanya berdiam diri di dalam tubuh. Meski begitu, bahan-bahan obat yang dibutuhkan juga berharga dan langka. Tabib, bicara. Aku akan cari cara obat-obatan. Reishi salju 1000 tahun, ginseng manusia ribuan tahun, serta air suci kolam surga 500 tahun. Semuanya harus tepat usianya. Tidak bisa kurang atau lebih. Aku akan cari cara. Tabib, sembuhkan. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Penguasa penjara, air suci kolam surga keluarga Bai, segitiga hitam. Ditukar 3 hari. Segera atur, aku harus berangkat secepatnya. Wu Tian, aku menunggumu kembali. Wu Chang, kamu tinggal. Jaga Yuro dan Yao Yao. Baik, aku akan mengatur saudara segitiga hitam untuk mendukung Anda. Yuro. Jaga dirimu baik-baik. Makan, makan. Tidak baik, keberadaan penguasa penjara terungkap. Dua benda suci ini, kalian sudah familiar, kan? Perintah Raja Pavilion dari penguasa penjara timur, dan air suci Tianqi untuk hidupkan orang mati. Ternyata ada benda suci air suci Tianqi. Keluarga Bai melakukan bisnis menyelesaikan masalah orang menerima uang. Selama ada yang mau bayar harga tinggi, keluarga Bai bisa menemukan segalanya. Keluarga Bai layak disebut keluarga nomor 1 di segitiga hitam. Kedua harta karun langka ini bisa ditemukan. Catania, Yongme Megang Perintayama. Dapat memerintah penjaga neraka, bahkan menjadi penguasa kerajaan bawah tanah. Jangan senang dulu, penjaga Yo. Dengar-dengar penjaga Yu juga sangat menginginkan perintah Yama. Betul sekali. Memiliki perintah Yama sama saja dengan memiliki kekuatan untuk menguasai Shanghai. Ingin jadi penguasa wilayah ini? Dan kekayaan keluarga Yu yang terkumpul selama 100 tahun, bukan sembarangan bisa menandinginya.
Yo, penjaga. Saya sarankan Anda lebih baik menyerah lebih awal. Apa yang membuatmu sombong? Keluarga Yu punya banyak uang, keluarga You juga tidak kalah. Siapa yang akan mendapatkan perintah Raja Yama itu belum pasti. Karena penjaga Yo bersikeras ingin bersaing dengan keluarga Yu dalam hal kekayaan, maka mari kita mulai. Baiklah, karena kedua keluarga, Yo dan Yu, yang paling kaya sama-sama menginginkannya, tidak perlu menunggu lelang segitiga hitam, sekarang tawaran tertinggi yang menang. Keluarga Yu menawar 5 miliar. 5 miliar, sungguh picik. Saya tawar 10 miliar. Kalian bercanda, ini perintah dari Dewa Kematian. Kalian mau tawar-menawar 5 miliar, 10 miliar, sampai besok? Tak punya waktu bermain-main dengan kalian. Menit terakhir. Jikatidak memberi harga yang convaincant, Pergila semua. Keluarga Yuku menawarkan 30 atau 50 miliar. Kelu aga Yuku. Maaf sebentar, saya akan minta dana dari keluarga. Kenapa tidak jadi beli? Kak itu perintah Raja Neraka. Jangan bilang 5 miliar, bahkan 50 miliar pun layak. Kamu ngerti apa? Perintah Raja Neraka palsu. Palsu. Kak, kamu lihat perintah Raja Neraka yang asli. Meski belum lihat perintah Raja Neraka, tapi kekuatannya tak terbatas, hanya mengenali pemimpin penjara. Orang yang menyentuh pasti mati atau cacat. Oh. Kalau perintah Raja Neraka ini bisa disentuh siapa saja, pasti palsu. Kenapa kamu masih... Ngapain? Tujuan kita hari ini adalah air suci Tianqi. Gunakan perintah Yama palsu untuk menguras kekayaan keluarga Yo, jadi kita lebih mungkin menang. Maaf menunggu. Yo Zhensho sangat kaya, keluarga Yu mundur. Jadi perintah Yama jatuh ke tangan Yo Zhensho. Bagaimana? Aku yang mendapatkannya. Di Haicheng, keluarga Yu dianggap penguasa, tapi ini segitiga hitam. Kalian cuma anak bawang di sini. Dibandingkan keluarga Yo dari segitiga hitam. Apakah punya kemampuan seperti itu? Jangan buru-buru. Bukankah masih ada air suci Tianqi? Tuan Yo akan segera melihat kekuatan keluarga Yu saya. 5 miliar pun tidak bisa keluar. Kamu masih berani bersaing untuk air suci ini. Nona besar Bai, saya tawar 5 miliar untuk air suci ini. Langsung kasih saya saja. Nona besar Bai, air suci ini. Saya tawar 5 miliar lagi. Langsung kasih saya saja. Kau sebagai tokoh terkenal Black Triangle, bisa-bisanya lupa aturan keluarga Bai. Kalau aku bilang itu milikmu, baru bisa kau ambil. Pelajaran dari Nona Bai memang benar. Aku mengingatnya. Yo Chen menawar 50 miliar, ada yang lebih tinggi? Tentu saja. Aku menawar 60 miliar. 70 miliar. Penjaga Yo. Saya sarankan kamu periksa lagi tabungan keluarga Yo Mu. Apakah memungkinkan kamu menyebut angka 7 miliar? Kekuatan keluarga Yo Mu saat ini paling banyak 5 miliar. Air suci Tianqi ini, kamu mungkin tidak bisa membawanya pergi. Tunggu. Saya punya perintah dari mau menggerakkan dana kota bawah tanah. Yo Chen. Jangan buang tenaga, kamu tidak akan bisa menarik sepeser pun. Perintahmu dari Raja Neraka itu palsu. Anak muda, siapa? Bosan hidup ya? Keluarga Ye dari Zenhai. Ye Wutian. Oh. Ternyata pecundang dari keluarga Ye. Buka matamu lebar-lebar. Ini tempat bukan untuk orang sepertimu. Aku minta bantuan Nona besar Bai. Mencari harta, tidak masalah kan? Ini rumah keluarga Bai, Nona besar Bai belum bicara. Kamu pikir kamu siapa? Berlagak memberi perintah di sini. Bocah, berani kamu menghina aku ya? Mau mati kamu, berhenti. Berani Camus Bertindak, dit qu'elle lui harga beku. Yo Chen, kamu nggak menghargai keluarga Bai kami ya? Bocah, tunggu saja. Keluar dari pintu ini. Aku bakalan hancurkan tulang-tulangmu. Air suci Tianqi akan jadi milik Yu Zhensho. Hahaha. Yo Zhensho sudah nggak mampu nawar lagi. Keluarga bangkrut. Dari mana uang buat naikin harga? Gitu ya. Hari ini aku kasih tahu kalian, selalu ada yang lebih hebat. Ada langit di atas langit. Aku keluarin 20 triliun. Apa? 20 triliun? Nggak mungkin. Aku belum pernah dengar ada keluarga yang punya 20 triliun. Hai Ye, ini bukan tempatmu Pama.
Hari ini jika kamu tidak bisa buktikan punya 20 miliar, kamu akan diusir. Sekarang aku punya 20 miliar atau tidak? Nona bayi tahu? Kartu hitam tertinggi dunia bawah tanah, hanya orang kaya lebih dari triliunan yang bisa memiliki. Suci Tianchi, ini jadi milik Tuan Y. Kak, air sucinya diambil dia. Masih ada kesempatan. Yi Wu Tian. Perintah Raja Yama, serahkan air suci Tianchi. Sudah kubilang dari dulu, surat Raja Neraka MU itu palsu. Kalian. Kalian bersekongkol melawan aku. Aku tidak pernah bilang surat Raja Neraka itu asli, itu kebodohanmu sendiri. Berani bikin keributan di sini, aku patahkan kakimu lalu buang keluar. Seseorang. Ingat ini baik-baik. Keluarga You tidak akan tinggal diam. Keluarga Ye tidak semiskin yang kubayangkan, Ye Wutian. Kupikir harus bicara denganmu. Kapan saja bisa kapan berhenti Diu. Meng Pobai Yalin hormati kepala penjara. Kau adalah informan yang dimaksud Wuchang, kan? Tuan Wuchang telah menyatakan alasan semoga segera menemukan hubungannya dengan 6 dewa. Bagus sekali. Air suci dari kolam surga serahkan padamu, pastikan kau sendiri menyerahkannya kepada Wuchang. Selain itu, Wuchang minta kamu cari ginseng manusia. Ada berita? Ditemukan ginseng manusia disimpan oleh keluarga You seabad lalu, sekarang menjadi harta keluarga You menjaga rumah. Harta karun keluarga. Cuma sejenis ramuan. Ada cara untuk mendapatkan ginseng daging? Keluarga You dijaga ketat. Untuk ginseng daging, mungkin harus masuk paksa dan memaksa kepala keluarga menyerahkannya. Terlalu kasar, aku tidak suka. Cari cara aku bisa masuk ke keluarga You. Aku punya rencana sendiri. Tiga Arilaji, Keluarga, Wakan Mangadakan Pesta Ulantahan, Mangandang Bans. Bantu aku dapat. Aku ingin menemui Tuan Tua You secara langsung. Berhenti. Bagaimana, Tuan Yusen, ingin bicara denganku di sini? Saya tidak. Apa yang dibicarakan kakakku denganmu? Kalau mau pergi, keluarkan air suci Tianchi. Lucu sekali. Air suci Tianchi ku beli tunai. Kenapa harus memberikannya padamu? Aku. Karena kehadiranmu mengacau situasi, air suci Tianchi itu sudah jadi milikku. Serahkan, baru aku biarkan kamu pergi. Apakah kau mengancamku? Mau ancam kamu. Kenapa? Nona besar tidak mengenalmu. Kami mengerti kamu. Kartu hitam barusan itu palsu, kan? Intinya, kamu pakai tipu daya untuk merebut air suci Tianchi dari kami. Jadi sekarang kami ambil kembali. Itu wajar, kan? Baiklah. Air suci ini sekarang ada padaku. Ayo ambil kalau bisa. Kamu cari mati. Patah. Kamu, bagaimana? Yu Zhenxiu juga ingin melawanku. Sayangnya kamu bukan tandinganku. Air suci ini juga tidak bisa kamu bawa. Bicara. Bagaimana kamu mau menyerahkan air suci? Ingin tak? Kenapa kamu begitu ingin merebut air suci itu? Kakekku menderita penyakit dingin parah. Jika tidak mendapatkan air suci dari danau itu, dia tidak... Baiklah, karena kamu punya niat baik berbakti, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus membantuku melakukan sesuatu. Apa itu? Perayaan ulang tahun kepala keluarga You, temani aku pergi bersama. Yi Wu Tian Yuling. Surga ada jalan kamu tak mau, neraka tiada pintu kamu menerobos masuk. Kalian berdua benar-benar berani datang? Kami datang menyampaikan selamat pada pesta ulang tahun kepala keluarga You. Bagaimana? Tidak diterima. Berantila berpura-pura ta eu ce galania, onda tidak perluini. Aku beri kamu waktu 10 detik. Keluar dari sini, atau aku akan mematahkan kakimu dan melemparmu keluar. Hei, bukankah ini Ye Wutian? Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Mudagu, apakah Anda mengenalnya? Ini lebih dari sekedar mengenal satu sama lain. Sebelum keluarga Ye mengalami kesulitan besar, ayahnya menyerahkan semua harta keluarga mereka, hanya berharap keluarga Gu kita bisa menjaga nyawanya yang tak berguna ini. Lalu apa? Tentu saja kita menerima uangnya dan mengguntung bebannya. Setelah itu, kita kirim dia ke penjara untuk melindunginya. Lihat betapa baiknya kehidupannya sekarang. Bahkan berani datang ke keluarga You, mengikuti pesta ulang tahun kepala keluarga. Hahaha, ternyata seekor anjing yang ditelantarkan. 20 miliar buat air suci.
Dana itu dicuri dari keluarga Gu. Apa? 20 miliar? Dari mana dia dapat uang banyak? Pasti dia mencuri dari keluarga Gu. Aku akan lapor polisi sekarang, biar dia dikirim lagi ke penjara, kembali jadi anjing. Akan kulihat siapa yang berani. Yuling, kita berdua adalah penjaga kota. Camutidac, Berak, Mangalangicu, Lagipula, Ini Rumakeluarga ou... Keluarga Yo menggangguku tidak senang. Aku menyingkirkan atap keluarga Yo Mu. Yuling, Camus. Penjaga kota Yu, Anda membela seorang pecundang, ini bisa mencoreng reputasi Anda. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Ingin menjebak saya lagi? Lihat apakah kalian berdua punya kemampuan untuk itu. Permintaan ayahmu yang sudah meninggal sudah kami penuhi. Sekarang, meskipun kami mengambil nyawamu, itu tidak bisa disebut keluarga Gu mengingkari janji. Aku akan menyelesaikan dua pecundang ini sekarang. Jangan lupa tujuan datang ke sini. Tujuan? Oh. Yi Wu Tian. Kau mau memberikan air suci Tianqi ini untuk menyenangkan bosku, kan? Apa? Pemalas punya air suci Tianqi. Benar, Tuan Gu. Dia gunakan 20 miliar keluarga Gu demi air suci Tianqi. Inspektur Liu dari Zenhai tiba. Pak Liu. Oh tidak, Inspektur Liu. 6 dewa sudah mengumumkan pengangkatan Anda. Sekarang ada yang membuat keributan. Mon Inspecteur Liu Menegakan Keadilan. Saya akan menegakkan keadilan. Tuan Wuchang menunjukmu menjaga tempat ini, tapi kamu malah mengabaikan perintahnya dan mendukung 6 dewa. Wuchang dan kepala penjara sudah tidak jelas hidupnya selama bertahun-tahun. Satu Wuchang masa dianggap apa? Apa kamu belum paham? Sekarang dunia ini sudah dikuasai 6 dewa, era kepala penjara sudah berlalu. Yo Chen, kamu, penjaga bulu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, dan aku juga tidak ingin melawanmu. Saya hanya punya satu tujuan datang ke sini hari ini. Itu dia, Ye Wutian. Apakah ini satu-satunya sampah dari sekte 6 dewa, sepertimu? Camus Wutian. Comment bunu anaku? Hari ini, aku akan melumpuhkanmu demi sekte 6 dewa. Tergantung punya kemampuan. Bec. Tantang nyawamu, ayo coba. Kemampuan seadanya juga dibanggakan. Belum cukup memalukan. Yi Wutian. Aku siap melawanmu. Liu Ziwan, kalau berhenti sekarang, kami bisa maafkan. Yuling. Apakah kamu benar-benar bertekad melawan Ye Wutian dan Liu Shenmen? Liu Ziwan, untuk keuntungan pribadi, kau memicu pertarungan 6 dewa dan penjara bawah tanah. Apa dosamu? Hei, Zhu Shou, bicaramu kurang tepat. Penguasa penjara mengelola dunia bawah tanah, sementara 6 dewa mengelola keadilan sejak kemunculannya. Iwutian mengelapkan dana keluarga Gu. Aku minta Komandan Liu untuk menanganinya. Apa salah Komandan Liu? Aku bisa membuktikannya. Ye Wutian benar-benar menggelapkan uang keluarga Gu. Yi Wutian. Apa mau kau katakan? Dengan kalian semua yang tak berguna ini. Aku me mentakada yang perlu dikatakan. Ye Wutian, aku tidak bisa mati. Kalau aku mati, Ye Yao Yao juga akan mati. Pergi. Kamu tunggu saja. Yo Chen Yo penjaga. Karena kamu ingin bergabung dengan pintu 6 dewa, aku akan memuaskanmu, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Apa kamu lakukan padaku? Menghapus energi sejati dari tubuhmu. Kamu sudah tidak layak menjadi penjaga. Aku pasti akan membunuhmu, siap kapan saja. Tuan rumah Yo Guangxiong. Belum mau muncul ya, anak Ye? Sekarang semakin hebat ya. Keluarga Gu tidak mendidik si sampah ini. Yo terlalu khawatir, Ye Wutian. Cepat serahkan air suci Tianqi, aku akan membiarkanmu pergi. Selama kamu memberi air suci Tianqi ke keluarga Kuyo, aku dan Gu Shao tidak akan mengingat salahmu. Air suci hanya ada satu. Kelihatannya Gu Xiao dan Tuan Yo sama-sama menginginkannya. Kasih ke siapa ya? 20 miliar untuk air suci itu diambil dari keluarga Gu saya. Tuan Gu. Itu salah.
Ini di Black Triangle, Wilaya Keluarga Useya. Y Wutian menyerahkan air suci. Ku keluarga jo saya. Agar kami bisa melindunginya kembali hidup-hidup. Ye Wutian, kamu tidak mau menyerahkan air suci ke Anak Ye. Kalau pintar, serahkan air suci. Aku bisa biarkan kau hidup. Iwutian, Sarakan air susi padaku. Tenang, aku di sini. Keluarga jo tidak berani macam-macam padamu, Tuan Gu. Berani sekali kau berebut air suci denganku. Membuatku marah, akibatnya. Tidak bisa kau tanggung. Hahaha. Tuan Zhou, apa maksudmu? Uangnya dari keluarga Gu. Air sucinya juga milik keluarga Gu. Dengan begitu, aku cuma mengambil kembali milik keluargaku saja. Wah, lucu sekali. Kenapa tidak kencing dan bercermin? Wajahmu mirip orang nilai 20 miliar. Tuan Muda Gu. Kau bertekad melawan keluarga Ju, kan? Hahaha. Patriarch Jo, Talong Jangon Mara. Mari kita bekerja sama untuk menangani Iwutian terlebih dahulu, lalu putuskan kemana air susi akan dialirkan. Kamu Wutian. Beraninya kau memukul anakku? Jika daging tidak jatuh dari tubuhku, aku tidak bisa meninggalkan ruangan ini. Kalau kamu mau curi air suciku, bilang saja. Gak perlu pakai dalih yang gak penting-penting amat. Kau cari mati. Sepertinya kemampuan keluargamu hanya segitu ya. Kau cuma Punya sedikit trik. Orang rendahan saja. Berani menghina keluargaku. Yo Guangxiong. Kau pikir siapa berani berbicara seperti itu dengan tuanku? Apa kau bilang? Maafkan atas keterlambatan saya, mohon ampunan tuan bangkitlah. Ternyata benar. Kalian berskongkol. Mambonji kami. Diam. Bolehkah tahu siapa sebenarnya Tuan Ye? Bisa membuat keluarga bayi tunduk. Status tuan saya bukan untuk ditanyakan sembarangan. Karena keluarga besar dari Black Triangle sudah datang, maka saya tidak akan mengganggu lagi. Saya pamit dulu. Tuan Yo pamit duluan. Pamit-pamit. Tuan Gu, tunggu sebentar. Tolong Tuan Gu kembali. Kasih tahu orang Gu, Ye Wutian kembali. Segala yang bukan milik Gu. Akan aku ambil kembali semuanya. Terima kasih Yu Zhenxiu jaga pintu untukku. Apa yang akan kulakukan, tak mau diganggu orang lain. Oke. Nona bei, ada keperluan APA datang ke sini? Ushen Mangako di Rumaseya dulu, lalu Mangangu Tuan Rumaseya. Saya datang untuk mengambil nyawanya Yo Chen. Aya selamatkan aku. Tuan Ye, di keluarga Ju hanya ada satu anak, mohon Anda berbesar hati, lepaskan anak saya. Ingin selamatkan satu-satunya dari keluarga Yo. Harus tukar dengan yang setara nilainya. Untuk menukarnya, nah, Perusahaan di pusat segitiga hitam, gedung perkantoran kami. Semua untuk Anda. Lakukan sekarang. Ah, Tolong aku. Tolong aku. Yi Wutian. Gedung perusahaan itu bernilai 5 miliar, kamu masih belum puas? Oh, ternyata satu-satunya penerus keluarga Yo hanya seharga 5 miliar ya. Keluarga kita masih punya. Ginseng daging 1000 tahun. Berikan padanya. Yo Xiaoming lebih bijak ya. Ternyata kamu mau ginseng daging 1000 tahun dari keluarga Yo kami ya. Ini untukmu. Bagaimana aku bisa memeliharamu yang tidak berguna? Cepat pulang ambil ginseng ribuan tahun. Ketua penjaga 5 harimau dan 8 raja dewa sambut Anda, pesta sudah siap. Apa? Kenapa kakek sakit parah? Ye Wutian kakekku dia. Pesta nanti saja, aku ada urusan dan tidak bisa lama. Ingat, segitiga hitam tidak boleh jatuh ke tangan Liu Shenmen. Ya, Yuling, siapkan helikopter ke Zhenhai. selamatkan kakekmu. Dokter di mana? Cepat selamatkan dia.
Bagaimana kakek? Kak, Kakek sulit bertahan. jangan bicara sembarangan, kakek akan baik-baik saja. Tuan Ye, Anda bilang bisa menyelamatkan kakek. Tenanglah, Nona Yu. Dengan saya di sini, kakek tidak akan mati. Pak tua ini mengalami aliran balik energi dalam tubuh. Saya harus mengatur ulang energi di dalam tubuhnya. Tunggu sebentar, Kak. Karena satu kata dari Ye Wutian, kamu berani mempertaruhkan nyawa kakek? Bagaimana jika dia meracuni kakek? Saya percaya Tuan Ye pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Ye Wutian, jangan sampai membuatku kecewa. Kakek, Ye Wutian. Berani-beraninya kamu mencelakai kakekku. Kalau terjadi pada kakekku, Aku ingin kamu hancur berkeping-keping. bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada kondisi lain dalam tubuh kakek? Darah hitam. Ye Wutian, Jadi kamu meracuni kakekku. Kak, bunuh dia segera. Ye Wutian. Kamu menipuku. Masalah kakek Yu melebihi aliran balik energi tubuh. Tenang saja. Saya pasti akan mencari tabib untuk mengobatinya. Segera datang ke lantai 2 rumah sakit Anhe, kamar pribadi cepat. Ye Wutian, jangan menipu kakakku lagi. Kakak tidak boleh percaya padanya lagi, dia punya niat buruk. Segera cari Profesor Zhao Chuncheng untuk merawat kakek, ya. Profesor Zhao, cepatlah, keahlian medis Anda luar biasa, hanya Anda yang bisa menyelamatkan kakek saya. Saya punya pasien lain. Apakah ingin memanfaatkan kekuasaan untuk menekan orang? Profesor Zhao, keahlian akupuntur terbaik di dunia. Asalkan Anda menyelamatkan kakek saya, Yuling akan memberikan apapun kepada Anda. Penyakit kakekmu bisa diobati. Seiya Akan Melia Dulu. Tuan Yu Mangalami Panyambatan Meridian. Dorongan energi dari dokter yang tidak kompeten. Mengakibatkan meridian menjadi lemah dan aliran darah terhambat. Dokter tidak kompeten merusak hidup seseorang. Dari mana datang bocah ini? Saya dokter dihormati di gerbang 6 dewa. Apa hakmu? Berani meragukan keahlian medis saya. Jika dokter gadungan ini terus melakukan akupuntur, garis keturunan Tuan Tua Yu pasti tidak akan mampu menahannya. Itu pasti akan meledak. Kamu Wuti, Berani berbicara? Kakak bajingan itu berniat jahat, jadi aku potong saja lidahnya. diam. Profesor Zhao, tolong lakukan akupuntur. Sehat. Pak Tua Yu beruntung, tidak apa-apa. Kakek, sudah sadar. Profesor Zhao memang luar biasa, kakek cepat sekali sadar. Profesor Zhao tangan sakti di... Tidak berani mengaku, tidak berani mengaku. Terima kasih atas pujian dari penjaga Yu. Namun tentang imbalan ini, Tuan Zhao, katakan saja. Meridian Pak Tua Yu sudah hampir mencapai batas maksimal. Jika tidak ingin mempersiapkan pemakaman, segera hentikan. Kamu masih ingin menyakiti kakekku. Kak, apa yang dia katakan padamu? Kamu tidak peduli dengan hidup atau mati kakek? Ye Wutian. Kakekku membaik, kamu bisa pergi, aku tak akan membunuhmu. Baik. Jika sudah diputuskan, nanti jangan menyesal. Pemimpin Yi. Anda terluka. Belum pulih dari aliran balik energi internal. Aku tak pernah menyangka aku tak mampu menahan serangan telapak tangan sesederhana itu. Cedera ringan tidak akan membunuhmu. Kakek. Saya memohon agar mengesampingkan dendam lama dan menyelamatkan kakek saya. Jika Apakah dia hidup atau mati? Apa hubungannya dengan saya? seharusnya tak menyerangmu. Jika marah, pukul atau marahi sesukamu. Mohon, Tuan Ye, selamatkan kakekku. Tidak tertarik. Karena Tuan Ye marah dan tidak mau mengambil tindakan. Kalau begitu, aku akan mengakhiri. Semoga setelah aku mati, Anda bisa menyelamatkan kakekku. Tunggu. Aku hanya bilang aku tidak akan menyelamatkan. Tapi tidak bilang dia tidak bisa menyelamatkan. Saya mengerti. Pak Tua Yu menunjukkan gejala keracunan. Keracunan.
Bagaimana bisa keracunan? Makanan kakek diuji racun oleh spesies. Kak, aku sudah bilang Ye Wutian pasti meracuni kakek saat memberikan energi, kan? Pak Tua Yu jelas keracunan makanan. Berani Beraninya, Camus Mangotori Namatuan Pu. Biarkan saja dia menunggu ajalnya. Kurasa kamu juga tak berdaya. Diam. Saya percaya integritas Tuan Ye. Tolong tabib menyelamatkan nyawa. Racunnya sudah dikeluarkan. Tuan Yu hanya perlu istirahat untuk pulih dan segera sembuh kembali. Namun tak tahu siapa yang meracuni Tuan, juga tak tahu kenapa Yu Junior menuduh bahwa sayalah yang meracuni Ye Wutian. Kenapa kamu melihatku begitu? Kenapa Yu Xiao merasa bersalah? Yu Fei, sebenarnya ini ada apa? Saya pikir Dr. Zhao seharusnya sangat paham tentang ini. Urusan keluarga Yu, apa hubungannya denganku? Dr. Zhao ahli dalam akupunktur. Cuma nggak tahu apakah dia bisa Sambung tulangnya. Saya bilang. Itu dia yang mencariku beberapa hari lalu. Bilang suruh aku akting bersama dia, harus sesuai permintaannya. Setelah jadi kepala keluarga, Akan berikan 1/10 harta keluargamu padaku. Bajingan tua. Kamu mengkhianatiku. Yu Fei. Anda sebenarnya menginginkan kekayaan, tidak ragu menyakiti kakek. Hari ini membereskan rumah demi keluarga Yu. Kakak, aku salah. percaya omongan manis Gu Zichen. Aku dibutakan oleh keserakahan dan menyakiti kakek. Aku tahu aku salah. Tapi Gu Zichen berjanji tidak akan membiarkan kakek mati. Manfaat apa yang mereka berikan? Bagaimana mungkin kau melakukan sesuatu seperti menyakiti kakekmu? Gut sichen berjanji padaku. Kakek tidak bangun. Ambil saja keluar. Semua kekayaan milikku. Dia juga berikan gedung Guang'an. Untukku. Aku bukan manusia, aku hewan. Tapi kak, kamu hanya punya aku sebagai adik kandung, kak. Bisa sampai melawan keluarga sendiri, kamu masih layak hidup? Ye Wutian. Kamu juga tidak akan lama lagi. Keluarga Gu sudah berencana membunuhmu, kamu yang akan mati berikutnya. Kamu masih tidak mau bertobat, Ling Er. Kakek. Kakek. Ling Er. Buang seniman ini ke lembah serangga. Kakek aku ini cucumu. Kakek, jangan lakukan ini. Kamu tidak layak menjadi bagian keluarga Yu. Kakek. Terima kasih Tuan Ye atas penyelamatannya. Mulai sekarang, keluarga Yu kami hanya mengikuti Tuan Ye. Kayak. Yurou, jangan khawatir. Yao Yao adalah anak kita, berapapun biayanya, aku akan menyelamatkannya. Obat ini dicampur dengan air suci dan ginseng daging, bisa menyembuhkan luka dalam tubuh Nona Yao Yao. Nona Yao Yao mungkin akan sadar sebentar, tetapi untuk menghilangkan parasit darah sepenuhnya, masih membutuhkan lingzi darah. Mama, Yao Yao, kamu sudah bangun. Mama. Jangan menangis, Yao Yao tidak sakit lagi. Baik, Yao Yao tidak sakit lagi. Mama tidak menangis lagi. Mama, di mana bebek kecilku? Kayak. Dokter ajaib Yao Yao. YK. Nona Yao Yao lukanya parah sekali. Bisa sadar sebentar saja sudah kuat sekali. Aku harus kembali ke keluarga Jia. Bawakan Sig Bei ke Yao Yek. Xiao Bei adalah Sig Bei beruang kesayangan Ye Kia. Setiap kali terluka, Ye Kiao mengajak Sig Bei menemaninya. aku temani kamu pulang. Tidak. Cari jamur darah. Nenek. Kalau kamu temani aku, nenek besar akan lebih marah. Tenang saja. Nenek besar takut padamu. Tidak akan lakukan egi padaku. HM. Ini di mana? Ini rumah keluargaku. Cantor Gu Zichen. Kenapa bawa aku ke sini? Tentu saja agar kamu menikah dengan orang baik, mencarimu jalan keluar yang baik.
Kamu membuatku pingsan hanya untuk mengantarku kepada Gu Zichen. Bagaimana bisa memperlakukanku seperti... Ketemu, ya Yuru. Ini juga demi kebaikanmu. Yiwutian melawan pentelution adalah jalan bantu, sipat selesaikan dia. Kalau ikut Gu Zichen, pasti apapun yang diinginkan akan terpenuhi. Tidak, Kecuali Wutian. aku tidak akan bersama pria lain. Beberapa hari bersama Ye Wutian berani melawanku sekarang. Aku mau pergi cari Wutian. Aku akan buat kalian menyesal. Berhenti. Lakukan hal. Baiklah. Kamu rela mengkhianati aku demi Ye Wutian. Aku akan menghajar kamu. Yuro, kamu di mana? Dia di tempat yang takkan pernah kamu temukan. Orang tua, lepaskan Yuro. Bisa anggap ini tidak terjadi. Beri kamu kesempatan. Hahaha. Lebih baik jangan lepaskan aku. Asalkan kamu bisa temukan aku. Wutian pasti menyelamatkan aku. Kali ini, Aku tidak akan memohon lagi. Lebih baik pikirkan, bagaimana caranya memohon pengampunan dari Tuan Gu. Onayonya tua. And memang menepati janji. Benar-benar membawa wanita cantik ini untukku. Tuan Gu. Silakan tunjukkan kehebatan Anda. Ingin bermain seperti apa, bebas saja. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Yuro, malam ini. Kamu layani Tuan Gu dengan baik. Bisakah keluarga Jiang memulihkan kejayaannya? Semua tergantung padamu. kamu ngapain? Sayang, jangan malu, jangan mendekat, jangan mendekat. Cukup galak ya, aku suka nona kecil. Aku paling suka menjinakkan kuda liar sepertimu. Jangan mendekat. Aku juga gak mau mendekat, tapi kamu wajahmu seperti bintang. Tubuh bagus begini. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Wah, kulit ini sangat halus dan kenyal. Oh, Ah, wanita, beraninya kau menggigitku. Aku harap aku bisa menggigitmu sampai mati. Kau memaksaku memaksakan diriku padamu. Kamu tidak harus bersamaku, tidak apa-apa, tapi buatlah aku merasa senang dulu, lalu aku akan membiarkanmu bersatu kembali dengan Ye Wutian. bermimpi. Kepala penjara. Nona Jiang dibawa ke sini oleh nenek. Ini adalah perusahaannya grup, ini wilayah Gu Zichen. Yuro dalam bahaya. Cepat, ikut aku ke atas untuk menyelamatkannya. Hei orang tua, kamu bawa Yuro kemana? Ye Wutian? Oh, ternyata kamu. Aduh, tulangnya patah, cepat lepasin. Katakan, Yuro di mana? Di kantor Gu Zichen Dasar Binet. Aku kasih tahu kamu, tunggu aku selamatkan Yuro. Kalau dia baik-baik, kamu selamat. Kalau ada apa-apa, Kamu pasti mati. pergi. Lepaskan. Yuro. Gu Zichen kamu cari mati. Ah, terputus, ah. Yuro, kamu baik-baik saja? Siapa beri kamu nyali berani sentuh wanitaku? Ye Wutian. Kamu dan aku akan bertarung habis-habisan. Wu Chang, Gu Zichen. aku ingin membunuhmu. Terlalu murah untukmu. Lebih baik membuatmu segan mati tak mau. Baru kau bisa belajar. Mao Apa Kau Wu Chang. Serahkan dia ke Yuling. Tuan Yu baru saja bangun. Pasti senang melihatmu. Tidak. Ye Wutian mohon padamu. Jangan serahkan aku ke keluarga Yu, sudah terlambat memohon. Yi Wutian dan Yuling. Tega sekali. Menghajarmu seperti ini, kali ini kamu benar-benar rugi. Gu Xiao. Kamu datang jauh-jauh ke sini. Untuk memberitahu aku ini. Wah, Akar kehidupan Gu Xiao juga. Ye Wutian. Dendam kali ini akan kubalas 10 atau 100 kali lipat. aku juga dengar. Yi Wutian Wu Chong Sandren. Perintahkan rumah sakit di Zhenhai. Tidak boleh mengobati Tuan Gu. Benarkah? Ye Wutian. Bajingan, aku akan membuatmu mati. Cantik, cantik. Selama kamu bergabung dengan Liu Shenmen.
Bukan hanya bisa menyembuhkan akar masalahmu. Saya bahkan bisa bantu kamu membalas dendam pada orang bernama Ye itu. Lu Shenmen. Sejak terakhir kali Yao Ye bangun, dia terus tidur. Nona Jiang tidak perlu khawatir. Tuan Ye dan Tuan Wuchang sudah pergi mencari lingji darah. Pasti akan menemukannya. Yao Yao belum bangun, kan? Lu Ziyuan. Apa yang kamu ingin? Karena kamu hampir jadi menantuku, aku bisa memberitahumu. Cara hilangkan racun sihir tubuh Ye Yao Yao. Bagaimana caranya? Gimana? Kalau mau tahu cara menghilangkan racun sihir, datanglah sendirian ke rumah Liu. Nona Jiang. Kamu jangan pergi. Ini jebakan Liu Ziyuan. Walaupun 1% harapan, aku harus mencoba mengorbankan nyawaku. Nona Jiang. Di mana Yuro? Maaf, tidak berhasil mencegah Nona Jiang. Dia dibujuk Liu Ziyuan pergi. Dia dibujuk pergi kemana? Nona Jiang mintaku menjaga Yao Yao. Tidak menyuruhku ikut, jadi aku tidak tahu kemana mereka pergi. Beri tahu Wuchang. Meski harus membalikan seluruh kota Zenhai, kita harus menemukan Yuro. Baik. Sudah tidur begitu lama. Sudah saatnya bangun. Liu Ziyuan, kamu menipuku. Hahaha. Saya tidak bercanda. Bagaimana Anda bisa keluar dari villa yang dijaga ketat itu? Asal kau bebaskan Yao Yao dan hilangkan kutukannya, aku akan melakukan apa. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Cacingku ditanam sekte 6 dewa. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Dasar bejenggen. Dasar jalang, lain kali pikir baik-baik sebelum bicara. Hei Ye Wutian, kepalamu ada di tanganku. Saya ingin melihat Jiang Yuro secara langsung. Hanya satu orang datang ke reruntuhan pinggiran kota. Biarkan aku mendengar suara Yuro dulu, pastikan dia baik-baik saja. Bicaralah. Biarkan pria liar untuk menyelamatkanmu. Wutian membebanimu, jangan datang selamatkan aku. Cari jamur darah agar Yao Yao cepat sadar. Donggarkan? Harta karun besarmu masih hidup. Liu Ziyuan, tunggulah. Aku akan segera mencarimu. Wutian. Kesabaranku tidak banyak. Setengah jam lagi kamu harus sampai sini. Tunggu saja dan siapkan untuk mayat gadis kecilmu. Oh ya. Ingat bawa air suci dari Tianqi. Hahaha. Inspektur Lu. Bagaimana? Cara ini efektif kan? Untung ada bantuan dari Gu Xiao. Kalau tidak Villa Wuchang terlalu ketat dijaga. Bagaimana aku... Wanita Kesilini, Keluarkan. Tuan Mudagu. Apakah kamu sungguh yakin bisa membunuh Ye Wutian? Kali ini, aku mengundang banyak ahli sekte 6 dewa. Aku tak percaya kita tak bisa membunuh Ye Wutian. Tidak. Terlalu mudah bagi Ye Wutian untuk mati seperti ini. Aku ingin membuatnya berharap mati, dan menyesal dilahirkan. Aku tidak peduli bagaimana kau menyiksanya. Saya hanya ingin air suci dari Danau Tianqi. Tenang saja. Selama ada air suci Tianqi, Para Techua Liaishenman. pasti bisa menyembuhkan masalahmu. Masalah, Tuan Gu, kenapa panik? Wu Chang memimpin 1000 mengepung kita. Para ahli dan pejuang kita tak mampu bertahan. Apa? Kepala penjara hilang. Dari mana dia dapat orang banyak itu? Wuchang Sepertinya Memegang Perintaraja. Cepat tahan mereka. Baik. Kamu tidak bilang. Bisa tahan Ye Wutian? Dulu aku bisa menghancurkan keluarga Ye sendiri. Sekarang aku juga bisa menghancurkan Ye Wutian. Gu Zishan. Keluarga Yeku 30 lebih orang. Kamu bisa bayar dengan satu nyawamu? Hahaha. Karena kamu datang untuk mati. Jangan salahkan aku. Kalau aku tambah satu kepala dari keluarga Ye. Gu Zichen, giliranmu sekarang. Ye Wutian, kalau hari ini kamu berani bunuh aku, keluarga Gu dan Liu Shenmen tidak akan melepaskanmu. Wuchang main dure. Maafkan saya, Gu Zichen meloloskan diri.
Bukan salahmu. Dua orang ini siap mati. Aku tidak bisa menahan ledakan energi dua ahli ini. Berhenti. Jika kalian berani melangkah maju, aku akan bunuh wanita kecil. Wu Tian, jangan pedulikan aku. Jaga Yao Yao baik. Lepaskan dia. Suruh kamu mundur, budek ya? Liu Ziwan, jika berani menyentuhnya lagi, aku buat kamu menyesal lahir. Ah. Wanita dan anak perempuanmu ada di tanganku sekarang. Ah. Kau bocah, punya hak apa bertingkah di sini? Liu Ziwan, kamu mau apa? Aku mau membalas dendam untuk anakku. Aku mau kamu memilih antara Ye Yao Yao dan Jiang Yuro. Aku mau kamu merasakan sakitnya kehilangan orang tercinta. Wu Tian, pergi cepat. Kita punya cinta satu hari. Yao Yao darah dagingmu. Diam Camus, wanita buzu. Liu Ziwan, aku pasti akan membunuhmu. Tak perlu kamu turun tangan. Asal aku gigit racun ini, aku akan bawa putrimu ke bawah tanah dan temui anakku. Cari mati. Mundur. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin. Pisauku tidak akan melukai leher wanita kecil ini. Wu Tian sifat pergi. Dari awal aku sudah benci padamu. Kamu tidak lihat? Kamu tidak hanya tidak bisa lindungi Yao Yao, tapi juga sering membuatku dalam bahaya. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Cepat pergi. Yuro. Apa ini kata hatimu? Wu Tian. Sampai sekarang kau belum mengenal dirimu sendiri? Kau hanya pembawa sial, pembawa sial. Bagus. Aku pergi. Kepala penjara. Nona Zhang, diamlah. Itu adalah pilihannya sendiri. Wu Tian, aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Hahaha, aku tidak pernah menyangka Ye Wutian menjadi bajingan pengecut seperti itu. Zhang Yuru, oh Zhang Yuru. Kalau saja sejak awal kau mengalah pada anakku tidak akan mati. Ayo, mulai saja. Yuro, kamu baik-baik saja? Maaf, Yuro. Aku membuatmu menderita. Tidak bukan budget. Yang seharusnya minta maaf itu aku. Bagaimana tangani Liu Ziwan, kepala? Biar Tang, ahli pengobatan, cari cara untuk membuatnya lumpuh tanpa mempengaruhi Yao Yao. Gu Zishan. Kau pengecut, kepala keluarga Liu. Aduh. Kenapa Camus jadi begini? Kalau bukan karena kamu kabur meninggalkanku, Ye Wutian tidak akan membuatku begini. Aku akan melawanmu. Tunggu dulu. Aku juga nggak ada pilihan lain. Kalau nggak pergi, kita bakal celaka. Kamu tega ninggalin aku di sini buat mati sendiri. Siapa bilang? Ke Liu Shenmen minta bantuan. Saat aku kembali, kamu sudah dibawa pergi. Kamu ngelabanin setan. Mau percaya atau enggak? Tapi aku harus bilangnya, aku dan orang Liu Shenmen kepikiran cara buat ngalahin Ye Wutian. Bagaimana mengatakan? Menyamar sebagai Ye Wutian, hancurkan keluarga Yao. Tinggalkan Zhou Chen dilumpuhkan oleh Yi Wu Tian. Buat kekuatan segitiga hitam. Menjejar Yi Wu Tian. Cuma itu. Tentu saja tidak. Menyamar sebagai Ye Wutian, tunduk Liu Shenmen. Menjadi anjing Liu Shenmen. Orang-orang di bawah tanah pasti akan bertentangan dengannya. Biarkan mereka saling bunuh. Ide bagus. Jika kali ini bisa berhasil mengalahkan Ye Wutian, aku tidak akan persoalkan melarikan diri. Tidak akan mempermasalahkannya. Tenang saja. Kali ini Ye Wutian pasti mati. Lari ke mana? Orang tua, bayar utangmu. Nenek. Jangan dipukul. Jangan lari. Yuro. Yuro. Kali ini kau harus selamatkan aku ya. Nenek. Sejak kau serahkan aku ke Gu Zichen. Kita tak ada hubungan lagi, jangan ganggu aku lagi. Cari bantuannya. Dia anak keluarga Jiang. Punya uang, mintalah padanya. Nenek kamu. Bukan salahku, mereka selalu mengungkit-ungkit, tidak mau melepaskanku. Wah, kelihatannya bagus, bisa dijual dengan harga tinggi. Mau apa, orang tua? Dis-t'en pas Iburan Kami, Calaberjudi. Jual kamu ke kami. Ini perjanjiannya. Aku tidak ingin menjualmu. Aku menjual semua dari keluarga Jiang. Ayuro pergiala padaku, tunggu aku balik modal. Aku pasti segera menebusmu.
Nyonya tua, dengar, apa yang kau katakan masuk akal? Membunuh bayar nyawa, berhutang bayar uang. Ini sudah seharusnya, mari ikut denganku. Berani sentuh dia sedikit saja. Aku akan ambil nyawamu. Bela perempuan ini, tidak tahu? Siapa aku ini? Aku tidak peduli siapa kamu. Ah. Bergerak, bergerak. Bosku itu peramal terkenal dari kasino Shengtian. Kurang 3 tael. Berani potong tanganku? Siap-siap aja mati. Suruh bosmu datang ke sini. Makan dulu. Bos. Orang cari masalah di restoran Sylph. Iya. Tung Gubo d'attend un Tuc Bérezin Camus, Y. Wutian. Ini urusan apa denganmu? Kamu cari masalah dengan pembunuh ini. Jangan salahkan aku. Ibu tua, bisa ngomong begitu? Diam saja kamu. Kalau kamu nurut. Gu Zichen's dowry covers my expenses. But with this person I gain nothing. Wutian pergi. Berani. Kalian cari masalah, kalau pergi, bagaimana dengan aku? Cari masalah, sekarang nyalahin kita. Aku merawatmu lama, hari ini kamu ganti utangnya, ada apa? Berhenti. Mau kabur? Tidak mungkin. Ah. Kalau aku mau pergi, budak anjing sepertimu tidak bisa menghentikanku. Ini siapa? Pukulangine, Lia du Lutuania. Benar-benar tidak memberikan sedikit pun muka padaku. Berani memukul orangku? Nak, menurut Q Camus Bozan Idepia. Bos, kamu harus bela aku. Tak berguna, tidak bisa lawan. Lalu suruh aku bantu. Muka aku. Semua karena kalian. Pergi. Berani sentuh orangku. Kamu dari mana? Punya uang nginap di hotel, kalau tidak tidur di jalan. Ini wilayah Zenhai City. Aku dari mana? Terserah aku. Anak muda. Kamu sombong ya. Bagaimana? Sekarang kita bisa pergi? Jangan kira kamu jagoan, takut padamu. Jika kubiarkan kamu pergi, aku akan kekurangan. Di kota Zenhai, bagaimana aku bisa bertahan? Lalu kamu mau bagaimana? Sebagai peramal terkenal, aku andalkan tangan ajaib ini. Dan teknik berjudi. Berani nggak bertaruh dengan aku? Sudah lama tidak ada yang berani bilang, ayo bertaruh. Aku mengagumi keberanianmu. Kelihatannya kamu ada kemampuan. Begini. Jika kamu menang dariku, kontrak penjualan wanita ini, dan posisiku sebagai penafsir takdir, akan kuserahkan sepenuhnya. Kalau kalah, akan kulepas kepalamu bertiga. Aku tidak tertarik dengan gelar penafsir takdirmu. Aku hanya tertarik dengan nyawamu. Yang kupedulikan. Hahaha baiklah, kita bertaruh dengan nyawa. Siapa kalah, dia mati. Mau main? Terserah. Bagaimanapun caranya. Aku tidak akan kalah. Kita main yang simpel saja, tapi paling mematikan. Tebak angka. Jangan bilang aku menindasmu. Aku biarkan kamu tebak duluan. Tebak 12, kurang 3 atau 2, itulah yang terbesar. Aku yang tebak duluan? Jadi kamu pengen gak punya peluang buat membalikan keadaannya? Lebih baik kamu tebak dulu deh. Hahaha baiklah, kalau gitu aku nggak bakal mengalah. Aku lihat kepala ini, aku harus punya nih aku tebak. Dua Bella. Selesai, kamu benar pembawa sial. Kenapa biarkan kurang akal tebak duluan? Aku tebak. 0. Apa kamu benar-benar bisa main atau tidak sih? Yang namanya dadu mana mungkin 0, aku rasa kamu bosen hidup deh hahaha. Ternyata benar 0. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau ingin menipu. Bertaruh. Itu sendiri sudah tipu daya. 300, kau sudah di kasino bertahun-tahun. Masa ini pun harus aku ajarkan padamu. Aku tidak setuju. 300 kau tidak sanggup. Ini urusan antara dia dan Camus Berani Bicaralagi. Aku Abizi Camus. Kalah tidak terima. Kalau kamu tetap tidak terima.
Aku harus terus menemanimu bermain. Hah, Kamu menangnya tidak adil. Aku tidak terima. Kalau mau nyawaku, Bikin aku kalah dengan rela hati. oke. Akan kubuat kamu kalah dengan puas. Aturan lama. Cara main lama. Tapis Kali, ini paquet Saringan Logam. Lihat saja apakah kamu masih bisa curang. Curang tidak perlu, menangimu. Terlalu mudah. Kali ini. Kamu yang kocok, aku yang buka. Oke. Tebakla. Tiga. Tiga. Sayang sekali kurang sedikit. Sepertinya hidupmu tetap tidak bisa diselamatkan. Salah lagi. Tidak mungkin, telinga ini. tidak pernah salah dengar. Kamu curang. Tidak bisa menerima kekalahan, tidak usah berdebat. Kita pergi. Iya, kita pergi. Hari ini tidak ada yang bisa pergi sebelum ada pemenangnya. Kalah 2 kali membiarkanmu. Apalagi yang kamu inginkan? Seseorang harus ada di sini. Percikan darah di sini. Kamu ingin menipu. Curang. Saya tidak kalah. Saya tidak setuju. Apakah kamu masih akan mempertaruhkan nyawamu? Hari ini, hanya ada satu di antara kita. Untuk bisa hidup dari ini. Keluar. Oke, kamu ingin mati. Untuk memenuhi keinginan Anda. Tiga enam. Meletus. Marie Kitalia Bagemana, Anda Kurankaliini. Bahkan jika Anda Bagaimana? Apakah tebakanmu benar? Apa aku akan serahkan kepalaku padamu, nak? Jangan lupa. Ini Wilayaku. Aku bisa memastikan kau mati tanpa jejak. Keluar dari sini sebelum aku kehilangan kesabaran. Masih bisa menyisakan nyawamu. Hahaha, sudah di ujung tanduk masih berani bicara, aku kasih tahu. Aku berubah pikiran. Aku akan potong kau jadi manusia tak bertangan. Orang tua, aku akan ikat dia untuk jaga gudang anjing. Sedangkan wanita kamu. Aku punya puluhan saudara, mereka bisa. Bersenang-senang, hahaha. Wutian orang seperti ini tidak perlu dibiarkan hidup lagi benar. Sifat bunitya. Benar-benar mau mati sendiri. Tidak bisa dihentikan. Euro, ayo pergi. Hei. Berhenti mengikuti kami. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Tak mau ngikutin kalian. Hilang 3 liang. Aku tidak akan membiarkanmu mati atas kemauanmu sendiri. Akan kubuat kau mengambil kembali semua yang telah kau menangkan diriku. Ushen. Ye Wutian. Aku akan membunuhmu. Ushen. Kenapa kamu tidak di Black Triangle jadi tuan muda bahagia? Ngapain kamu kesini? Yi Wu Tian. Dazar Munafik Kessil, Kambalikan 72 Nyawa Keluargaku. Apa kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Ye Wu Tian, mau berpura-pura sampai kapan? Bukankah menyuruh Bai Yalin memusnahkan keluargaku? Aku tidak memerintahkan siapa. Untuk membunuh orang. Kehancuran keluargamu bukan urusanku. Ada kesalahpahaman di sini. Selama hari ini dia selalu Omong kosong. Sejak Yalin menjadikanmu tuan, kamu, siapa yang bisa memerintahkannya? Dia mengaku, dia Mengpo, kamu penguasa neraka. Gunakan perintah Raja Neraka untuk membunuh keluargaku. Memang ada padaku. Tapi aku tidak memerintahkan hal ini. Keluarga Yo memang bersalah, tapi tidak layak musnah seluruhnya. Aku tidak sekejam itu. Omong kosongmu ini, katakan saja pada keluarga Yo yang sudah mati di neraka. Matilako. Sekarang sulit dijelaskan. Nanti setelah tenang, kamu akan mengerti bahwa yang aku katakan benar. Pura-pura. Lanjutkan pura-puramu. Rencana memusnahkan keluarga, kamu sudah merencanakannya sejak lama, kan? Pertama, gunakan perintah Raja Neraka. Mencuri kekayaan keluarga Yo dan menyerap energi pelindungku, membuatku jadi tidak berguna. Menyaksikan kehancuran keluarga Yo. Tidak berdaya. Yi Wu Tian, kamu jahat sekali.
Yo Chen, jangan menilai Wu Tian sinis. Dia bukan orang itu, tidak mungkin melakukan ini. Bukankah karena aku bergabung dengan 6 dewa, mengkhianati penguasa penjara? Sekarang sepertinya. Qu'es-tu en cubenard, magican et outil d'Akleia qu'un tuc qu'es et cu. Siapa yang kamu dukung urusanmu? Selama kamu tidak melakukan hal tak bermoral, aku tidak akan mengganggu. Kamu bicara begitu. Kamu sendiri percaya gak? Sekarang aku gak bisa bergerak karena kamu. Pasti kamu mau bertindak padaku. Pergilah. Masalah pembantaian keluarga Yao. Aku akan menyelidikinya untuk membuktikan kalau aku tak bersalah. Buktikan kalau kamu tak bersalah. Cari combinitam. Atau mau hilangkan bukti? Gak perlu jelaskan banyak sekarang. Tunggu aku menyelidiki kebenarannya, segalanya akan terang. Yi Wu Tian, Dandam Mambunu Keluarga Tak Dimafkan. selama hidup, akan melawanmu sampai akhir. Ada apa ini? Jika dugaanku benar, ada yang menyamar menjadi kepala penjara dan memberi perintah. Menghancurkan keluarga Yao. Apa katamu? Kau ingin mengikuti Liu Shen Seperti anjing, ya. Tuan Gu. Kata-katamu salah. Maksudnya buat kepala penjara jadi informan Liu Shenmen. Liu Xiuan, kau ingin aku jadi kepala penjara? Sujud di bawah Liu Shenmen? Tuan Gu jangan marah. Kepala penjara selalu pakai topeng. Tidak ada yang peduli di balik itu Tuan Gu atau Yao Wutian. Apa hubungannya dengan Yao Wutian? Liu Shenmen sudah menyelidiki. Ya Wu Tian itu. Kepala penjara yang hilang bertahun-tahun. Apa? Dia kepala penjara? Menurutku, Yang paling pantas jadi kepala penjara adalah Gu Shao. jika kali ini benar-benar berhasil membunuh Ye Wutian, Mungkin kamu yang berpura-pura jadi kepala penjara. Bisa jadi sungguhan. Sekarang Gu Shao masih merasa. harus tunduk sementara pada Liu Shenmen. Mengecewakan? Sekarang Gu Shao masih merasa. Harus tunduk sementara pada Liu Shenmen. Mengecewakan? Bila takdir memberi tugas besar, dia harus menguji keberanian dan ketabahannya. Bisa jadi kepala penjara, sedikit kesulitan ini. Masih bisa saya tahan. Hahaha. Nyonya tua. Jangan sungkan. Silakan minum. Ah baik-baik. Inspektur Liu, mengapa saya datang? Ada APA? Tidak ada masalah besar. Kaki saya patah. Ingin minta tolong pada Nyonya tua untuk menyebarkan kabar sedikit. Berita apa itu? Nyonya tua punya hubungan dengan semua orang berkuasa di Shanghai. Saya harap Nyonya tua menyebarkan berita kepala penjara bergabung dengan Liu Shenmen. Ke telinga setiap orang berkuasa. Apa kepala penjara bergabung dengan Liu Shenmen? Benar-benar, mana ada palsu? Sekarang siapapun dari Liu Shenmen dapat memerintah kepala penjara. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pelayan Wu tidak mau mengikuti kepala penjara bergabung dengan Liu Shenmen. Saya telah menangkapnya. Hari ini akan menjadi contoh. Aduh. Pria yang pelin-pelan itu tidak hanya kejam, tetapi juga sulit ditangkap. Saudara Ziwan sungguh luar biasa karena berhasil menangkapnya. Kepala penjara diperintahkan menangkap ketidakkekalan kecil. Apakah dia masih bisa melarikan diri? Bawa masuk. Berlutat, berlutat. Anda bukan sipir Panjara. Jadis siapa Anda? Jika kau katakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Bersaikan portal. Dimainkan dengan baik. Bejinila Kara Anda Mangadapi Pankiana Yang Tidak Patu. Datang. Gunakan ini. Kefenan. Saat pembantaian massal di pesta pernikahan keluarga Liu, bayangkan hari ini akan tiba, hahaha. Mangalakan. Bunuh dia. Ini bisa dianggap balas dendam untuk anakku. Ini melampiaskan amarahku. Kepala penjara datang, akan membunuh kalian semua. Apa yang dia katakan? Saya tidak mendengarnya. Kepala penjara, masih punya perasaan pada mantan bawahanmu? Kau lunak padanya. Dia tak punya kekuatan untuk bicara. Kalau begitu, aku akan memberinya sedikit dorongan. Mati. Dia meninggal dengan mudah. Itu terlalu lunak untuknya. Tidak akan membiarkannya mati mudah. Ah. Nyonya tua,
Sekarang kamu tahu siapa yang memegang kendali, 6 dewa atau raja penjara? Raja penjara. Sudah terasa, suaramu tidak benar. Kamu bukan Ye Wutian. Siapa yang memberitahumu? Ye Wutian adalah Raja Penjara. Dia memberitahuku langsung. Ye Wutian adalah Nyonya tua. Jangan tertipu olehnya. Semua orang tahu. Y Wutian Mankuri Perinta Raja Yamadan Berpura-pura Manjadi Ketua Panjara. penipu. Seorang penipu berani menyombongkan diri di depanku. Tunggu saja sampai aku menangkapnya. Pasti kumutilasi untuk makanan anjing. Benar sekali. Karena nenek sudah tahu. Ketua penjara telah memihak pada Liu Shenmen. Segera sebarkan kabar ini. Tenang. Menyebarkan gosip Castle itu kalian saya. Wushan. Yang kau bersumpah setia adalah aku. Sudah menghukummu sendiri, kenapa masih enggan bergabung dengan 6 dewa? Ho. Kau kira aku sepengecut kalian? Bergabung dengan sampah 6 dewa itu? Tuan Wu Chang. Jika kau sudah bulat hati ikut Ye Wutian mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Tuan Gu. Lakukanlah, hanya menunggu kata itu saja. Kehidupan tidak tetap. Kamu sudah membunuh begitu banyak orang. Pernahkah berpikir kamu akan mati? Pasang papan nama sendiri dulu. Dasar pecundang, berani bertindaklah. Kepala Penjara datang akan bunuh semua. Di Jalan Menu Judunya Bawa. Singula Kepala Panjaramu. Bunudia. Saudara kehidupan tidak tetap. Selamat jalan, berani menyentuh lagi, akan kubuat kalian lenyap tanpa bekas. Ye Wutian. Bisa menemukan tempat ini. Cari kalian bajingan. Bukan hal sulit, HMPH. Apa? Aku punya Wuchang. Berani. Bergerak, aku bunuh dia. Panjaga Panjara. Jangan Salakan. Mereka merusak nama kalian. Bunudia. MMPH. Bunu. Lia. Berani Kadia. Ye Wutian. Selain mematahkan kakiku, Butakan aku. apa lagi yang bisa kamu lakukan padaku? Mematahkan tanganku juga? Tampaknya Anda telah memberikan pendekatan baru untuk menghukum diri sendiri. Jika kau berani menyentuhku lagi. Percaya, aku gigit lidah dan bunuh diri. Kalau mati, putrimu tidak akan selamat. Bunuh diri dengan menggigit lidah. Kau telah jadi pengecut sepanjang hidupmu. Apakah kamu punya nyali? Anda ingin mengambil nyawa putri Anda. Ingin mencoba berjudi? Aku tidak punya waktu berurusan dengan cacat sepertimu. Saya ingin mengirimnya ke neraka terlebih dulu. Akan membuka jalan, Gu Zichen. Kau menyamar sebagai sipir penjara dan merusak reputasiku. Bagaimana Anda ingin mati? Kamu Wutian. Apakah Anda ingin melihat kematian berceceran di depan Anda? Kepala penjara. Hidup ini cepat berlalu dan tak layak disebut. Aku akan tetap menjadi saudaramu di kehidupan selanjutnya. Kepala penjara. Hidup ini gak ada artinya. Di kehidupan mendatang aku tetap jadi saudaramu. Denggak? Hidupnya gak ancam aku, hari ini kamu harus mati. Baik, kalau begitu aku akan bunuh dia juga, supaya ada teman di jalan ke akhirat. Kehidupan ini. Bener-bener gak mikir ya? Beberapa kata saja bikin kamu kacau. Orang kaya kamu. Tapi aku tetap lebih suka bunuh kamu langsung. Itu bahkan lebih memuaskan, tolong. Ampuni aku. Anda tidak ingin mati? Kalau begitu berikan aku satu alasan untuk tidak membunuhmu. Aku bahkan mentraktirmu makan sebelumnya. Alasan itu, Saya tidak puas. Liu Ziyuan. Kita masih punya banyak hal yang harus diurus. Kamu mau buru-buru kemana? Aduh Ye Wutian. Selama darah putrimu masih ada, kamu tidak berani membunuhku. Benar, aku memang tidak berani membunuhmu, tapi bukan berarti aku tidak bisa menyiksamu. Apa kamu mau lakukan? Bukankah kamu bilang mau bunuh diri? Demi putriku, aku tidak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku akan motong lidahmu. Shao, Kepala Panjara. Tolong Jangan Bunu Aku, Kazianila Aku. Wu Chang, mencabut lidah orang jahat, ini keahlianmu. Serahkan padamu. Menghadapi orang seperti ini, hanya mencabut lidah tidak cukup. Menurutku, harus cabut gigi juga.
Wu Chang, mencabut lidah orang jahat, kau yang paling ahli. Serahkan padamu. Mencabut lidah tidak cukup. Harus cabut gigi juga. Asal dia tidak mati. Mau gimana pun. Terserah kamu. Ah. Ah. Apa istimewanya kemewah? Aku hanya mencabut satu gigimu. Kalian hampir saja memukuli saya sampai mati. Ah, Tuanta non, Empunyaku. Akan kuberitahu di mana jamur roh darah itu. Saya benci jika seseorang mengatakan setengah maksudnya. Orang yang membuatku terus bertanya-tanya. Melanjutkan. Ashui. Ganoderma lucidum darah di villa keluarga Yao di segitiga hitam. Ganoderma darah ada di villa keluarga Yao. Kamu tidak bohong. Aku sudah tersiksa begini sama kalian. Kasih aku 10 nyali lagi pun, aku gak berani bohong padamu. Baik. Kelihatannya gigi dan lidahmu masih ada gunanya. Biar tetap ada. Kepala penjara, orang tua ini tidak ada yang jujur, gak bisa percaya. Aku bersimpa. Semua benar. Ada yang bohong, boleh bunuh aku. Benar atau tidak ucapan dia, aku sendiri yang akan cek. Beritahu Mengpo, siapkan penyambutan. Aku mau pergi ke segitiga hitam. Bagaimana dengan dia? Serahkan padamu, jika saya tidak menemukan jamur darah di pavilion Yao, potong lidahnya. Beri makan anjing. Keluarga Yao adalah klan besar di 3 segitiga hitam. Tak disangka sekarang. Bisa jadi seperti ini. Setelah keluarga Yao dimusnahkan. Rumahnya jadi terbengkalai. Sudah dijarah belasan kali. Wah, sudah dijarah belasan kali. Bahkan jika Lingzi berdarah ada di sini. Takutnya sudah diambil orang. Saya akan kirim orang untuk mencari Tunggu. Ada yang ingin saya tanya padamu. Keluarga Yao dibantai. Apakah kamu yang memimpin orang melakukannya? Bukan. Ada yang melakukannya atas nama saya. Lebih baik bukan kamu. Jika suatu hari saya tahu bahwa itu kamu yang melakukannya. Siapa itu? Berlaku misterius. Angkat kepalamu. Biar aku lihat siapa kamu. Ye Wutian. Akhirnya kamu datang. Tuan penjara. Lama tak jumpa. Yo Guangxiong, ternyata kamu masih hidup. Tuan Penjara juga belum mati. Bagaimana mungkin aku mati duluan? Jadi ini adalah jebakan dari kamu dan Liu Ziwan, sengaja membuatku datang ke sini, kan? Benar. Membunuhmu di sini, tidak ada yang akan tahu. Ternyata kamu juga orang dari Liu Shenmen, aku harus membunuhmu. Bukan hanya karena aku dari Liu Shenmen. Aku butuh darahmu. Akan membuatmu jadi boneka darah. Aku bisa hidup selamanya, dan seni bela diriku akan mencapai puncaknya. Jadi untuk ini, kamu membunuh puluhan anggota keluarga Yao? Kamu lebih buruk dari binatang buas. Mereka sendiri yang memintanya. Aku mau berlatih sihir darah, mereka melarangku, bilang itu ilmu hitam. Ibu Yao Chen bahkan ingin melapor ke gubernur. Aku cuma bisa membunuh mereka. Tidak ada pilihan lain. Pasikali. Aku juga bisa melemparkan tuduhan memusnahkan keluargaku padamu. Lalu bagaimana dengan Yao Chen? Kenapa dia dibiarkan bebas? Aku memang tidak suka anak ini yang tidak berguna. Tapi dia satu-satunya generasi selanjutnya, aku masih ingin dia meneruskan garis keturunan. Meski aku tidak ingin dia tahu kebenarannya. Hanya bisa menaruh dendam pembunuhan ini pada kepalamu. Biarkan aku menangkapnya dan mengungkap kejahatannya. Haha gadis kecil, jadi kau pikir bisa menangkapku? Lepaskan dia, bunuh aku. Hadapilah aku. Kenapa? Merasa kasihan, kamu mau menyelamatkan nyawanya, bisa saja. Lakukan apa yang aku mau kau lakukan. Ah.
Apakah kamu tuli? Apakah kamu mendengarku? Bagus. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku akan mematahkan lenganmu sekarang juga, tepat di depanku. Kepala penjara, Bagus. Aku memotong kedua lenganku. Ah, Anda tidak lagi memiliki sandera. Mau lawan pakai apa? Ini akhir hidupmu. Kamu cuma menang beruntung sekali saja. Nyavaku, bukan semudah itu kamu ambil. Yang diambil. nyawamu tidak bisa dia ambil. Bagaimana dengan aku? Kamu anak durhaka. Berani membunuh ayahmu. Kamu anak durhaka, berani membunuh ayahmu. Kalau bukan karena aku anak tunggal keluarga Yao, kamu sudah membunuhku sejak dulu kan? Hanya ibuku yang baik padaku. Dan boneka berlumuran darah macam apa yang sedang kau latih? Mereka benar-benar membunuh ibuku. Kalau saja aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya sudah membunuh kalian berdua saat itu. Pergilah ke dunia bawah dan temani ibuku. Kebenaran kini terungkap. Satu-satunya yang tersisa di keluarga Yao. Yao Chen, kau bukan orang jahat. Aku bisa pertimbangkan membiarkanmu kembali jadi penjaga segitiga hitam. Biarkan Anda membangun kembali keluarga Yao. Yao Chen, meninggalkanmu dan gabung Liu Shenmen adalah kesalahan. Jika kamu bersumpah setia padaku, aku bisa mengembalikan kekuatan dan kemahiranmu, membuatmu kembali menjadi penjaga segitiga hitam. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Untuk apa gelar penjaga lagi? Jika berubah pikiran, temui aku di bawah tanah kapan saja. Posisi penjaga tetap kupertahankan untukmu. Membuat tuan penjara kecewa. Aku tidak akan mencarimu. Oh, Oh ya, Yi Wutian. Yang memimpin ke rumah keluarga Yao waktu itu. Dia tepat di belakangmu. Kenapa comment Kianati a Kenapa? Pertanyaan ini Aku juga menanyakannya pada kepala penjara sebelumnya. Kenapa comment Kianati a Kenapa? Pertanyaan ini aku menanyakannya pada kepala penjara sebelumnya. Aku telah berjuang mati-matian untuknya. Kenapa dia tidak memberikan posisi kepala penjara padaku, melainkan padamu, seorang pecundang yang hanya hidup di penjara? ingin tahu jawabannya? Aku bisa memberitahumu. Kalau begitu cepat katakan. Saya sudah melumuri racun di panahnya. Saat racunnya bekerja, takutnya kamu tak sempat bicara. Itu karena kepala penjara sudah memahami hatimu. Ada iblis yang tinggal di hatimu. Sekarang saatnya menunjukkan wujud aslimu. Hahaha. Manusia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Siapa tidak dipengaruhi iblis, serahkan surat Raja Neraka. Saya bisa membuatmu mati dengan cepat. Saya bisa memberimu surat Raja Neraka. Tapi menurutmu, bisakah Anda mengendalikannya? Itu hanya sebuah tanda. Apa yang tidak bisa ditekannya? Tidak dapat menerima ajaran sejati dari... Kau tak bisa menaklukkan titah Raja Neraka. Impianmu telah menjadi bumerang. Aku tidak dapat mengendalikannya, tetapi Sekte 6 Dewa punya ahli yang pasti mampu. Manfaat apa yang diberikan Sekte 6 Dewa kepadamu sehingga kamu begitu nekat mengkhianatiku, mempertaruhkan nyawamu demi sebuah kota? Pemimpin Sekte 6 Dewa berjanji jika aku membunuhmu, dia akan menjadikanku penguasa penjara kota Zhenhai. Hanya untuk ini. Bukankah ini cukup? Guru. Ah, pintu. Sudah lihat kan? Nyawa kepala penjara bukan yang bisa kau ambil sembarangan. Kau rela habiskan energi memanggil petir, meski lukai aku. Tapi racun sudah serang jantungmu, kau tidak akan selamat. Nyawaku. Bahkan langit tak bisa tentukan. Aku adalah langitmu. Kepala penjara, kepala penjara. Pembantuku datang, kamu tidak bisa membunuhku. Jangan senang dulu.
Racunnya sudah menyerang hatimu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketua penjara. Ketua penjara, Anda terluka. Yuling, aku tidak bisa bergerak karena mengendalikan racun. Kamu bisa menyelamatkanku. Aku tidak bisa ilmu pengobatan, bagaimana cara? Aku pergi mencari tabib Tang. Dia punya cara. Tidak ada waktu, racunnya kuat, tidak bertahan lama. Kamu harus melakukan sesuai yang aku katakan, pasti bisa. Anda bilang, Membakar perintah Raja Gua. apa membakar perintah Raja Neraka? Orang hanya tahu perintah Raja Gua adalah harta dunia yang bisa memimpin jagoan. Namun, mereka tidak tahu bahwa perintah Raja Neraka bisa membuat orang terlahir kembali. Saya percaya Anda. Cepat bantu saya, Tuan. Sayang sekali. Di dunia ini tidak ada lagi perintah Raja Gua. Tanpa perintah Raja Neraka. Juga tidak ada lagi Anda sebagai tuan. Tidak peduli perintah Yama, Anda selalu menjadi pemimpin penjara di hati kami. Tanpa perintah Yama, orang yang loyal tetap akan setia. Dengan perintah Yama, orang yang berhati serigala dan anjing tetap akan berkhianat. Baiklah. Tunggu aku pulih. Kita akan bersama-sama menghancurkan orang-orang berhati serigala dan anjing ini. Bagaimana keadaan Anda, pemimpin penjara? Bagaimana keadaan Anda? Perintah Yama memiliki kekuatan besar, ini menyatu dengan tubuhku. Kekuatanku meningkat lebih dari 10 kali lipat. Membersihkan racun ini bukan apa-apa. Sungguh, ini adalah perlindungan dari... Bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Yuling bersalah, tidak tahu membedakan baik dan buruk. Mohon kepada... Yuling. Sekarang kau penyelamatku, tak perlu memberi hormat lagi. Ceritakan yang sebenarnya terjadi. 3 hari lalu, menemukan kakek menyiram anggrek darah dengan darah. Menggunakan hidup untuk menguji ilmu hitam boneka darah. Saat itu aku baru tahu. Ternyata kakekku adalah ketua dari sekte 6 dewa. Apa? Kamu bilang kakekmu Yu Zhankui? Pemimpin Liu Shenmen. Semenjak Anda kembali ke Zhenhai, semua yang terjadi adalah hasil rencananya. Jadi dia dalang di balik semua ini. Dia di mana? Pemimpin, terluka Ye Wutian, 8 nadi terputus. Mon Pemimpin selamatkan hidup saya. HMPH, hal kecil seperti ini saja gagal. Menyelamatkanmu hanya buang tenaga saya. Ye Wutian sudah terkena racun mematikan. Walau aku belum bisa memenggal kepalanya. Namun dia pasti tidak akan bertahan lama. Jadi, dia sudah mati. Pasti mati. Pasti mati. Hidup harus lihat orangnya, mati harus lihat mayatnya. Berapa kali kau mau aku mengulanginya? Kalau kepala suku ingin lihat mayatnya, aku akan cari dan memenggal kepalanya. Tidak perlu, dia sudah dalam perjalanan ke sini. Apa? Energi semakin kuat, aura membunuh semakin dekat. Ye Wutian hampir sampai. Tidak mungkin, racun rahasia keluarga Bai tidak ada obatnya. Tidak ada yang bisa selamat setelah terkena racun. HMPH, kalau tidak ada yang bisa hidup. Mengapa dia Ye Wutian masih hidup? Aku. Apakah Ye Wutian adalah dewa, bukan manusia? HMPH, atau mungkin dia sama sekali tidak terkena racun. Ini mungkin saja kebohongan yang kamu buat untuk mendapatkan pujian dari saya. Pemimpin, percayalah, saya melukainya. Dia telah diracuni. Hahaha, percaya padamu. Apa dasar saya untuk mempercayaimu? Dulu kamu adalah orangnya Ye Wutian. Tuan, c'est Yaber sympa c'est Yakepada Liu Shenmendi de Panda. Orang seperti kamu berpura-pura dan tidak dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Jika hari ini kamu mengkhianati Ye Wutian, besok kamu bisa mengkhianati saya. Tuan, Anda harus percaya pada saya. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk mengkhianati Anda. Hahaha, percaya padamu. Saya yakin kamu juga pernah mengatakan itu kepada Ye Wutian sebelumnya.
Apa yang harus saya lakukan agar kamu percaya pada saya? Hehehe. Membuat saya percaya padamu itu mudah. Cari benih ke darah saya. Biarkan darah dan ingatanmu merasuk ke tubuh saya, maka saya akan tahu apakah kamu berbohong. Aku setia padamu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ada banyak orang yang setia padaku. Menurutmu kamu siapa? Di mataku, kau tak lebih dari sekadar makanan untuk melatih boneka haus darahku. Yu Zhan Kui, aku akan menghantuimu bahkan sebagai hantu. Kau tak bisa menjadi hantu. Jiwa boneka darah tak bisa memasuki dunia bawah. Darah dan energi wanita sungguh manis. Hahaha. Yu Zhan Kui, kematianmu sudah dekat. Yuleng, kau benar-benar kekeke yang baik. Kau benar-benar membawa orang luar untuk membunuh kakekmu. Membunuh untuk bersenang-senang, kejahatan tanpa batas, aku tidak mengakui kakek sepertimu. Cucu baikku, datanglah ke sisi kakek. Aku bisa memaafkan pengkhianatan besarmu. Hahaha. Yu Zhan Kui, kamu salah bicara. Jika kamu memohon, aku bisa mempertimbangkan mencabut kekuatanmu tanpa melukai nyawamu. Hahaha. Begitu sombong. Kalian tahu ini apa? Jamur darah. Pandangan yang bagus. Aku telah menyaring esensi jamur darah untuk meningkatkan kekuatan. Sekarang kamu bukan tandinganku lagi. Seseorang yang dulu di depanku. Orang yang sangat percaya diri. Sudah habis. Orang terakhir yang begitu percaya diri di depanku. Sudah habis. Hahaha, aku tidak melakukan hal yang tidak pasti. Kalau tidak, kenapa dulu aku pura-pura sakit dan menipumu untuk menyembuhkanku? Menipu kepala penjara untuk menyembuhkanmu, untuk mengetahui kekuatannya. Cucu yang baik. Bicara soal ini, kamu sudah membuat prestasi besar. Licik. Karena kamu sudah tahu kemampuanku, kurangin omong kosongnya. Ayo mulai, aku nggak sabar untuk membalas dendam buat orang-orang yang kamu bunuh. Jangan terburu-buru. Sebelum aku mulai, biar boneka darahku main dulu sama kalian. Pergi. Biar mereka. Kepala penjara, jangan biarkan orang tua tahu kekuatanmu. Wanita ini, serahkan padaku. Hati-hati. Hati-hati. Dia pegang Raken. Terlambat untuk mengingatkan. Biar dia. Bawa penawarnya. Belum lagi ngomong soal tidak ada penawar. Sekalipun ada. Aku tidak akan memberikannya pada pengkhianatku. Sialan. Dia itu keluarga Yu, cucumu. Hahaha. Salah. Dia. Hanya anak liar yang aku pungut. Tak bisa dibilang keluarga Yu. Di mataku, dia hanyalah bidak yang bisa dibuang kapan saja. Hahaha. Tuan penjara, Tuan, jangan minta tolong padanya. Orang seperti itu tidak punya. Yu Fei cucunya sendiri. Dia tega melakukan tindakan keji. Tenang saja. Setelah bunuh dia, pasti bisa sembuhkan racun mayat di tubuhmu. Hahaha, mau bunuh aku? Kamu kira aku ini Yo Guangxiong berikutnya? Ngomong apa sih? Aku gak punya waktu untuk ini. Bunuh kamu, aku harus pulang temui istri dan anakku. Takutnya mulai hari ini, istrimu jadi janda dan anakmu jadi yatim. Kamu kebanyakan ngomong. Hahaha. Sama seperti dugaanku, Ye Wutian, kamu cuma segitu doang. Lihat aku. Yu Zhan Kui. Energi kamu sudah hilang. Sudah tidak bisa dikumpulkan lagi. Tidak mungkin.
Kekuatan sihirku. Kemana kekuatan sihirku? Apa yang terjadi? Kamu benar-benar pikir serangan tadi. Hanya menggelitik kamu? Serangan tadi sudah menutup semua pusat energi kamu. Sekarang kamu sudah jadi orang biasa. Tidak. Kamu sudah mati. Ini mustahil. Aku tahu kekuatanmu. Kau tak mampu menyegel seluruh lot chiku. Sejujurnya, keterampilan saya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Membunuhmu. Seperti menghancurkan semut. Ganoderma darah di tanganku. Jika kau berani membunuhku, aku akan menghancurkannya. Tampaknya. Putrimu harus mati. Hahaha. Hal-hal lama. Kekuatanku hilang sekarang. Kau ingin hancurkan jamur darah. Punya kemampuan? Hahaha. Aku tidak percaya. Mau menyerang? Mati saja. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Yuling, Yuling. Kita kembali ke Zenhai. Aku akan cari tabib Tang untuk obati racunmu.